Menampilkan ini, saya pindah ke yang map yang kosong aja. Kita ingin menampilkan tadi antara map 5 sama map 6. Nah, map 5 ini yang garis hitam. Nah, map 6 itu yang garis hijau. Nah, ada perbedaan nih di antara map 5 dan map 6. Terutama di antara di 3000 rpm sampai 4500, kemudian di sini sekitar 5500 sampai berapa ini? 8000. Kemudian di area sini 10.500 sampai di 15.000. Nah, ini kalau yang sudah paham sih mungkin sudah bisa menjawab perbedaan kurva ini, tapi kita akan diskusikan bareng-bareng. Nah, kita ingin tahu apa perbedaannya antara map 5 dan map 6. Nah, efeknya terhadap motor kita kan seperti itu. Jadi, teman-teman perlu difahami kalau kurva pengapian itu terletaknya ada di siklus pada saat siklus kompresi ya. Jadi ada 4 siklus untuk mesin motor 4 tak, yaitu siklus hisap, itu kemudian siklus kompresi. Pada saat siklus kompresi itu sudah mulai terjadi proses percikan api dari busi, yaitu proses pengapian. Nah, setelah sampai ke TMA, setelah itu proses siklus usaha atau ya, kerja atau ya, itu ya. Jadi setelah proses siklus kompresi baru siklus usaha. Kemudian setelah itu siklus buang. Jadi 4 siklus ini saling berkaitan satu sama lain, satu sama lain ini sangat mempengaruhi kinerja dari mesin kita atau performa dari mesin kita. Jadi kalau salah satu siklus ini tidak optimum, maka output dari mesin kita atau motor kita itu juga tidak akan optimal gitu. Jadi kalau misalnya seandainya bahan bakarnya aja yang banyak di siklus pertama, tapi pengapiannya tidak sesuai. Nah, jadi atau kurva pengapiannya tidak sesuai, maka akan terjadi pembakaran yang kurang sempurna atau yang tidak sempurna. Efeknya adalah misalnya motor terlalu rich atau terlalu kaya campurannya sehingga mungkin motornya jadi lemot. Nah, seperti itu. Itu berarti efeknya dari timing pengapiannya kurang tepat. Jadi selalu diingat bahwa 4 siklus ini itu harus harmonis bekerjanya. Jadi antara suplai bahan bakar, kemudian kompresi, kemudian timing pengapian, kemudian siklus buang yang bagus, muffler yang bagus, itu akan menghasilkan optimum power gitu, akan menghasilkan optimum power. Jadi kalau untuk pengapian ini jadi hubungannya dengan siklus pertama, jetting. Oke. Jadi itu untuk pembahasan detail untuk tentang 4 siklus ini itu sesi tersendiri ya, karena itu cukup banyak waktunya untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi memang perlu selalu diingat kalau pengapian itu selalu hubungannya dengan siklus yang pertama, yaitu di jetting atau di setting untuk di karburatornya. Nah, itu gambarannya secara singkat. Oke, kita kembali lagi ke map 5 dan map 6 ini. Apa hasilnya atau apa yang membedakan antara map 5 dan map 6. Nah, kalau teman-teman menggunakan limited edition 2 itu sangat cepat ya. Artinya kalau kita ingin merubah map itu nggak perlu lewat PC. Karena ini sudah tersimpan di dalam CDI sampai map 6, map 7-nya 0 ya. Ini contohnya kan seperti ini. Nah, jadi teman-teman bisa langsung mengubahnya dengan menggunakan obeng atau screwdriver. Jadi ini screwdriver, obeng. Jadi di area, sorry ini agak backlight.
di area rotary switch ini ada angka panah kecil itu yang biasanya menunjuk ke angka 0. Nah, kalau teman-teman ingin mengaktifkan map 5, ini kita tinggal putar aja. Sorry, ini sebentar. Sampai ke angka panahnya, ini nggak kelihatan. Sampai angka panahnya itu menunjuk ke angka 5. Nah, itu kalau seandainya ini sudah terpasang di motor, berarti ini jadi yang aktif adalah map 5. Gitu ya, paham ya? Nah, baru kemudian kita lakukan pengetesan di dyno ataupun di lintasan, itu kita lakukan pengetesan seperti apa sih efek dari map 5 begitu ya. Setelah si ridernya tahu atau jokinya tahu, kemudian karena kita ingin membandingkan antara map 5 dan map 6, kita ganti lagi ke map 6. Kita putar menggunakan openg aja sampai panahnya menunjuk ke angka 6. Berarti yang sekarang yang aktif adalah map 6. Nah, jadi kemudian dilakukan pengetesan lagi. Nah, baru nanti kita compare apa bedanya map 5 dan map 6 menurut jokinya. Misalnya kalau kita menguji di lintasan. Tapi kalau kita mengujinya di dyno test, kita langsung bisa membandingkan hasil atau grafik dari horsepower atau torsi yang dihasilkan oleh masing-masing map tadi gitu. Jadi kalau di dyno test bisa lebih cepat untuk tahu map mana yang lebih efektif atau yang lebih optimum untuk konfigurasi kita, untuk motor kita. Jadi perlu juga saya sampaikan dalam kesempatan ini. Jadi karena modifikasi motor itu unik atau berbeda-beda antara satu motor dan yang lainnya. Jadi masing-masing motor itu seharusnya mempunyai kurva atau pengapian map atau yang unik juga. Karena mungkin motor si A modifikasi cuma muffler aja, motor si B itu camshaft plus porting plus muffler, motor si C itu misalnya cuma karburatornya aja tapi sama porting. Nah, itu membutuhkan kurva pengapian yang berbeda-beda, tidak bisa sama karena secara mekanikal, secara partnya pun berbeda begitu. Jadi perlu diingat kalau untuk modifikasi terutama yang untuk modifikasi motor harian ya. Jadi memang dia tidak bisa menggunakan motor harian menggunakan mapping motor balap, itu nggak sesuai gitu. Dan begitu juga sebaliknya, motor balap tapi menggunakan mapping atau kurva pengapian motor standar, wah itu percuma, sia-sia gitu. Jadi ya tidak akan power aslinya dari motor engine tersebut itu tidak akan keluar karena kurva pengapiannya tidak sesuai peruntukannya ya. Jadi itu perlu diingat sekali lagi. Jadi dasar dari kita membuat kurva pengapian ini itu adalah misalnya dari jenis bahan bakar yang dipakai, kemudian kompresi ratio, kemudian motor tersebut atau engine tersebut digunakan untuk apa, spesifikasi mesinnya seperti apa. Jadi sekali lagi kurva pengapian motor balap ini tidak akan bisa dipakai untuk motor yang standar ting-ting, itu nggak akan bisa. Ini akan menjadi terlalu advance gitu. Kalau mapping motor standar seperti yang saya tampilkan ini misalnya map standar misalnya ini juga tidak bisa dipakai untuk motor balap begitu. Nah, tadi kan udah kelihatan kan kalau motor standar ini cuman paling maksimum advance di area 13.000 di sini, yang di sini rendah. Karena memang kompresi ratio motor standar itu biasanya rendah gitu. Karena memang disesuaikan dengan bahan bakar yang dipakai. Oke. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau saya kembalikan lagi ke map yang tadi, ke map FU200.
Jadi map ini untuk sekedar untuk referensi untuk kita belajar ya, untuk kita diskusi. Jadi tolong untuk kurva ini jangan dipakai untuk motor FU standar, ini nggak bisa ini. Ini khusus untuk FU 200 yang modifikasi. Biasanya kurva ini untuk bahan bakar bensol. Kompresi ratio itu tergantung dari masing-masing mekanik untuk menentukan. Ini biasanya jadi rahasia dapurnya ini, nggak akan saya omongkan di sini. Oke. Nah, di limited edition 2 karena ada rotary switch itu kita bisa dengan mudah memilih antara map 0 sampai dengan map 6 dengan cara memutar rotary switch ini dengan ini dengan obeng. Jadi map yang aktif akan ditunjukkan dengan arah panah. Nah, itu jadi dengan cepat kita bisa memindah dari map 0 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6 dan kebalikannya, bolak-balik. Jadi sangat cepat di sini. Jadi kalau limited edition 2 ini memang diperuntukkan untuk yang aplikasi racing ya, seperti itu. Nah, jadi kalau limited edition 1 nggak bisa seperti ini. Jadi limited edition 1 itu harus memilih mapnya harus terkoneksi dengan laptop atau PC. Oke. Nah, jadi dengan fasilitas rotary switch ini itu kita bisa dengan mudah misalnya memilih kurva atau map yang ada di dalam CDI untuk dicoba atau melakukan pengujian. Oke, jadi itu memang kelebihan dari limited edition 2, fitur limited edition 2. Untuk rotary switch memang cukup sampai di sini saya kira. Kemudian fitur yang kedua yang akan kita bahas itu tentang switch map. Ya. Switch map itu areanya di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya kalau kita tidak mencentang enable switch, ini tidak dicentang, berarti artinya kita bisa langsung memilih kurva yang aktif itu dengan memilih di rotary switch. Ya. Nah, switch map ini artinya berarti ada 2 map yang akan aktif. Nah, jadi kapan fungsinya switch map itu akan kita bahas sebentar lagi. Oke. Saya hubungkan dulu dengan kamera. Nah, switch map 2 kabel ini dari yang keluaran dari 2 kabel ini kita sambungkan ke switch. Nah, switch ini ada 2 posisi switch, ya kan? Nah, ini sudah ada jalur kabel yang sudah kita sediakan. Misalnya ini kita sambungkan saja, misalnya seperti ini. Ini kita sambungkan, dan ini kita sambungkan. Nah, kalau kondisinya sudah tersambung seperti ini, biasanya ini dipasang di handlebar, di stang ya. Switch dipasang di stang. Nah, kondisinya sudah tersambung antara switch map, ini kita sebut switch map, dengan kabel yang ada keluar dari CDI untuk fitur switch map. Oke. Ya, berarti ini artinya sudah tersambung. Jadi patut diingat, ini juga rawan terhadap kerusakan biasanya kalau kena air atau masuk air. Jadi teman-teman kalau mengaktifkan fitur switch map tolong diisolasi ulang untuk supaya mencegah air ke soket atau ke konektor.